Shalom saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, selamat berjumpa kembali dalam renungan pada pagi hari ini. Salam sejahtera buat saudara semua dimanapun saudara berada. Damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan saudara semua. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari sama-sama kita siapkan hati dan berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kembali pagi hari ini kami mengucap syukur. Di dalam hadirat Tuhan, kami memuji Engkau karena kebaikan-Mu. Engkau sungguh sangat baik, dan kalau pagi hari ini kembali kami ada, itu semua karena kemurahan-Mu, karena anugerah-Mu. Saat ini Tuhan, kami mau mendengarkan sabda kebenaran firman-Mu. Berbicaralah kepada setiap kami, urapi kami Tuhan, berikan kami pengertian untuk kami semakin mengenal Tuhan dan memahami akan firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat renungan kita pada saat ini terdapat dalam kitab Keluaran pasal 14 ayat 21-22. Tertulis demikian. Lalu Musa mengulurkan tangannya ke atas laut, dan semalam-malaman itu Tuhan menguakkan air laut dengan perantaraan angin timur yang keras, membuat laut itu menjadi tanah kering. Maka terbelahlah air itu. Demikianlah orang Israel berjalan dari tengah-tengah laut di tempat kering, sedang di kiri dan di kanan mereka air itu sebagai tembok bagi mereka. Saudara yang dikasihi Tuhan, terbelahnya air laut Teberau merupakan sebuah mujizat yang dapat disebut sebagai satu-satunya mujizat unik yang pernah terjadi secara luar biasa. Hal ini berbeda dengan mujizat terputusnya aliran sungai Yordan yang dilakukan Tuhan saat Yosua memimpin orang Israel menyeberang masuk ke tanah perjanjian. Sebelum peristiwa ini terjadi, tentara Mesir mengejar bangsa Israel yang saat itu sedang berada di tepi laut. Bagi bangsa Israel, momen tersebut merupakan saat di mana tidak ada jalan sama sekali, karena di belakang mereka ada tentara Mesir, dan di hadapan mereka ada lautan yang luas. Masalah yang mereka hadapi double, dan yang nampak hanyalah jalan buntu. Namun kita melihat di sini saudara bagaimana sikap Nabi Musa yang mengambil tindakan berdoa kepada Tuhan. Ini pelajaran buat kita semua saudara. Saat tidak ada jalan di kiri dan kanan, di belakang dan depan, serta di sekeliling kita, ingatlah bahwa ada jalan ke atas, yaitu berdoa kepada Tuhan. Mujizat seringkali didahului oleh masalah. Tidak ujuk-ujuk ada mujizat tanpa ada persoalan. Jadi kita tidak perlu merasa takut dan khawatir saudara saat masalah bertubi-tubi datang dan saat pintu-pintu seakan tertutup. Jangan bersikap seperti kebanyakan dari bangsa Israel pada saat itu yang bersungut-sungut dan mengeluh. Tapi milikilah sikap iman seperti Musa yang percaya dan berharap kepada Tuhan. Musa pada waktu itu tidak tahu apa yang harus ia lakukan, tapi ia percaya bahwa Tuhan selalu punya cara. Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam ayat yang ke-21 tertulis, Musa mengulurkan tangannya ke atas laut, dan semalam-malaman itu Tuhan menguakkan air laut dengan perantaraan angin timur yang keras, membuat laut itu menjadi kering. Kita perhatikan dalam peristiwa mujizat ini, ada proses untuk terbelahnya air laut Teberau itu. Angin kencang berhembus sepanjang malam sampai menjelang pagi. Angin keras ini saudara untuk sesaat menambah kebingungan dan nampak sebagai masalah yang baru. Air laut yang bergelombang dengan ombaknya yang tinggi karena angin keras itu menimbulkan kekhawatiran dan ketakutan tersendiri. Tapi kita belajar di sini saudara untuk cermat melihat keadaan. Ketika mujizat Tuhan itu sedang datang, terkadang ada gejolak yang terjadi dalam kehidupan kita. Saat mujizat itu sedang datang, kadangkala ada perkara yang nampaknya seperti masalah yang baru. Tapi sebenarnya itu adalah solusi yang Tuhan sedang kerjakan agar kita mengalami mujizatnya. Sama prinsipnya dengan hal ini saudara. Kita lihat dalam Yohanes 9 ayat yang ke-6 dan ke-7. Di situ tertulis suatu bagian kisah penyembuhan Tuhan Yesus pada seorang yang buta. Tuhan Yesus mengaduk ludahnya dengan tanah
dan mengoleskannya pada mata orang buta itu, lalu menyuruhnya membasuh dirinya di kolam Siloam. Reaksi spontan dari orang buta ini bisa saja menjadi kesal karena ada masalah baru padanya yang mengharuskannya untuk membasuh diri dengan berjalan kaki, padahal ia tidak bisa melihat jalanan. Tapi orang buta ini tidak bereaksi demikian. Ia meresponi dengan benar apa yang menjadi kehendak Tuhan. Ia tidak terganggu dengan persoalan, namun ia percaya bahwa mujizat sedang ia terima. Dalam Mazmur 112 ayat 4 bagian A, di situ dikatakan, "Di dalam gelap terbit terang bagi orang benar." Mari pahami ini, saudara. Saat ada masalah, saat keadaan tidak seperti yang kita duga, percayalah tetap pada pimpinan dan kuasa Tuhan. Percayalah bahwa bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Dan percayalah bahwa mujizat Tuhan sedang datang dan akan terjadi dengan nyata dalam kehidupan kita. Ada pelangi sehabis hujan, ada mujizat sehabis persoalan. Dalam Markus 11 ayat 24 tertulis, "Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu." Mari kita berdoa, saudara. Kami mengucap syukur kepadamu ya Bapa, oleh karena firman-Mu yang memberikan kami kekuatan, membangkitkan iman kami, dan memberikan sukacita bagi kami semua yang mendengarkan firman-Mu saat ini. Ada janji yang pasti dalam firman-Mu bahwa Engkau mendengar dan menjawab setiap doa kami. Kami percaya mujizat sedang terjadi dalam hidup kami. Mujizat dari Tuhan sedang datang dan sedang kami terima. Ajar kami Tuhan untuk melihat setiap situasi dan meresponinya dengan benar. Ketika ada masalah, ada persoalan, kami tidak mau khawatir, takut atau cemas, tapi kami mau tetap percaya dan senantiasa berharap kepadamu. Engkau selalu punya cara untuk melakukan mujizat-Mu dalam kehidupan kami. Dan kami sadari Tuhan, persoalan tidak menghambat mujizat-Mu terjadi. Justru mujizat-Mu kami alami ketika ada persoalan, ada masalah, ada pergumulan dalam hidup kami. Dan kemuliaan-Mu dinyatakan dalam kehidupan kami saat kami percaya dan berharap serta menantikan Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Kami imani mujizat Tuhan terjadi dalam kehidupan kami. Pimpin kami Tuhan di sepanjang hari ini dalam segala aktivitas kami. Biarlah semua yang kami kerjakan dan lakukan menyenangkan hati Tuhan. Berkatilah setiap dari kami yang saat ini sedang dalam masalah, persoalan, sakit penyakit. Jamah ya Tuhan, berikan jalan keluar, berikan pertolongan dan kesembuhan serta kesehatan yang sempurna. Terima kasih Bapa di surga. Kami percaya sepanjang hari ini kami melangkah dalam kemenangan karena pimpinan dan penyertaan Tuhan. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, dalam nama-Mu yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari sama-sama kita berdoa, doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat damai sejahtera dari Bapa Surgawi, cinta kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dan penghiburan Roh Kudus, menyertai kita semua sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasih Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.